It's not easy to find a newscast with no reference to violence and murder these days, but this week got off to an unusually violent start right here in Midtown Manhattan. Pada tanggal 2 Desember 1979, terjadi kebakaran di Hotel Travelin yang terletak di Manhattan, New York. Kebakaran tersebut terjadi di kamar hotel bernomor 417. Pukul 9:30 pagi, petugas pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi untuk memadamkan api dan memasuki hotel. Namun, mereka menemukan dua wanita yang telah dipenggal, tanpa kepala dan tangan. Tubuh mereka telah terbakar. Selain itu, para penyelidik pun mengatakan hanya orang gila yang melakukan ini. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana ceritanya dan siapa pelakunya? Sebuah penyelidikan menyeluruh harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa menit kemudian, Malcolm Raymond ditugaskan untuk menyelidiki tempat kejadian. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pemadam kebakaran, detektif, dan ahli forensik, sayangnya mereka belum menemukan bukti yang jelas dari TKP tentang siapa pelakunya dan apa motifnya. Beberapa detektif menyatakan tidak ada bukti yang jelas dan ini adalah TKP terbersih yang pernah saya lihat. Ada kemungkinan bahwa pelaku berusaha menghilangkan identitas korban dan semua bukti lainnya. Hanya ada pakaian yang terdapat rapi dan disimpan di bak mandi. Kemungkinan ini adalah pakaian dari dua korban yang tidak dikenal. Salah satu saksi yang bernama Tony Vargas mengatakan bahwa seorang pelayan melihat asap dari kamar 417. Lalu dia mengetuk pintu dan mencoba masuk. Namun, hanya mendengar kata "jangan ganggu" itu saja. Kemudian, polisi juga menyimpulkan bahwa kemungkinan pelaku masuk pada 29 November dan menggunakan identitas palsu untuk mendaftar ke kamar tersebut. Seorang saksi wanita melihat pelaku saat sedang mendaftar dan mencari kamar. Wanita ini kemudian dimintai keterangan di kantor polisi untuk menggambarkan ciri-ciri pelaku, yaitu berkulit putih, berusia sekitar 35 tahun, tingginya sekitar 177 cm, beratnya sekitar 79 kg, dan berambut coklat kering. Sayangnya, tidak ada yang mengenali pelaku dari sketsa ini, dan sketsa tersebut belum memberikan kejelasan dalam kasus ini. Perlu diketahui bahwa Times Square pada waktu itu adalah pusat kejahatan seksual, dan teknologi seperti CCTV dan tes DNA masih belum ada, sehingga sangat sulit dan rumit untuk memecahkan siapa pelaku dari kasus ini jika hanya menggunakan sketsa. Namun, seorang detektif memiliki ide untuk memasangkan pakaian yang ditemukan di bak mandi pada manekin, lalu memfotonya untuk dijadikan poster dan diedarkan. Beruntungnya, ide ini membuahkan hasil. Seorang wanita bernama Rose menelpon petugas dan mengakui mengenali pakaian tersebut sebagai milik temannya yang bernama Dede Kudarsi. Anak dari Dede Kudarsi kemudian dimintai keterangan dan ia mengungkapkan bahwa ibunya adalah seorang wanita malam. Lalu polisi menyimpulkan bahwa satu lagi wanita yang belum diketahui identitasnya juga adalah wanita malam. Karena wilayah itu terkenal dengan kegiatan seksual, polisi mewawancarai seorang mucikari dan mendapatkan informasi bahwa jika para wanita malam sudah dibeli, maka yang menyewanya bebas melakukan apa saja. Namun, jika penyelidikan menggunakan motif ini, hampir seluruh masyarakat bisa menjadi tersangka, sehingga penyelidikan menjadi buntu. 5 bulan setelah kematian Dede Kudarsi dan wanita yang masih belum diketahui identitasnya, tepatnya pada 15 Mei di New York, pembunuhan terjadi lagi di sekitar Manhattan, tepatnya di Hotel Cecil di sebelah timur Times Square. Kebakaran terjadi di kamar hotel, dan petugas pemadam kebakaran, detektif, serta polisi masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lalu, kejadian awal terulang. Seorang wanita ditemukan tewas terbakar di kamar hotel. Namun, kepala dan tangannya masih ada, hanya payudaranya yang sudah dipotong dan diletakkan di kasur. Kemudian, polisi mengidentifikasi korban sebagai Jane Rainer, dan sayangnya hasil penyelidikannya masih nihil dan belum menemukan apa-apa. (16 Mei 1980), sehari setelah pembunuhan Jane Rainer di sebuah motel. Sebenarnya ini hanyalah salah satu dari banyaknya kasus serupa yang terjadi pada tahun-tahun itu. Entah pelakunya sama atau tidak, namun Venard, seorang pejabat kepolisian pada saat itu, mengatakan biasanya pembunuh pada masa itu menyembunyikan korbannya. Namun,
Tidak dengan torso killer yang seakan-akan dengan sengaja memamerkan korbannya, seolah mengejek kepolisian untuk segera menangkapnya. Penyelidik dan pihak kepolisian terus menemukan jalan buntu, tetapi penyelidikan terus dilakukan dengan cara menelusuri catatan kekerasan terhadap PSK. Pada tahun 1973 dan 1974, ada 2 laporan kekerasan yang dilakukan oleh Richard Cottingham terhadap PSK. Namun, ketika diinterogasi, Richard membantah semua tuduhan tersebut, dan kasus ini akhirnya dibatalkan karena kurangnya bukti. Pada tahun 1980, detektif dan polisi merasa bahwa profil Richard cocok dengan torso killer. Tetapi latar belakang Richard yang tampak normal dan tidak ada latar belakang kejahatan sedikit pun, Richard tidak bisa dijadikan tersangka. Tanpa bukti yang kuat, kasus ini kembali mengalami kebuntuan. Lalu, pada tanggal 5 Mei 1980, seorang pelayan menemukan mayat wanita di bawah ranjang motel Quality Inn. Mayat tersebut adalah Valeria Street, seorang mantan narapidana yang ditangkap karena prostitusi. Ada bukti sidik jari yang ditemukan di borgol korban. Namun setelah diselidiki, sidik jari di borgol korban tidak terdaftar di sistem New Jersey, sehingga polisi kembali menemui jalan buntu. Namun, detektif dari Bergen County mengingat kasus serupa 2 tahun sebelumnya, di mana Marianne Kerr, seorang perawat, ditemukan tewas dengan cara yang sama dan di model yang sama. Kedua korban memiliki ciri-ciri yang sama, menunjukkan bahwa pembunuhan ini mungkin dilakukan oleh pelaku yang sama. Hotel Quality Inn tampaknya menjadi zona nyaman bagi pelaku. Pembunuhan pertama biasanya terjadi dekat dengan rumah atau kantor pelaku, memungkinkan mereka mengendalikan lingkungan. Namun dengan tidak adanya tersangka dan kurangnya hubungan yang jelas antara korban, kasus ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dan lagi-lagi, pihak kepolisian menemui jalan buntu. 22 Mei 1980, 18 hari setelah pembunuhan Valeria Street di New Jersey dan 7 hari setelah pembunuhan Jane Rainer di New York, kepolisian menerima laporan dari seorang pelayan hotel Quality Inn. Pelayan ini melaporkan adanya keanehan dan teriakan yang terdengar dari salah satu kamar hotel. Pelayan tersebut memeriksa kamar itu dan mengetuk pintu yang terdaftar atas nama Tommy dan Leslie Odell. Saat pintu dibuka oleh Leslie Odell, ia memberikan isyarat dengan menggesekkan tangan di lehernya, tanda yang menunjukkan bahwa ada bahaya. Polisi segera tiba di motel tersebut dan menemukan seorang pria bernama Richard Cottingham yang tampak panik. Richard kemudian melarikan diri, tetapi di tempat kejadian, saat petugas berhasil memberhentikannya dan menodongkan pistol, polisi menemukan barang bukti yang jatuh dari tas Richard, berupa perekat, borgol, dan beberapa barang yang mencurigakan lainnya. Penemuan ini semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap Richard Cottingham dan mengarah pada penyelidikan lebih lanjut terhadap dirinya. Setelah kejadian tersebut, polisi segera menginterogasi Leslie Odell untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Leslie memberikan keterangan bahwa Richard Cottingham hampir saja membunuhnya. Awalnya, Cottingham memborgol Leslie dan kemudian melecehkannya secara seksual, kadang-kadang dengan perlakuan kasar. Leslie merasa bahwa ada yang tidak beres dengan Cottingham sejak awal, dan dia berhasil menyelamatkan diri setelah memberikan isyarat kepada seorang pelayan dan polisi yang datang. Ketika Cottingham diinterogasi oleh polisi, dia hanya menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam kejadian tersebut, dan Leslie datang kepadanya dengan sukarela. Namun, kepolisian New Jersey merasa ada yang mencurigakan dari pernyataan Cottingham, sehingga mereka menahan Cottingham untuk penyelidikan lebih lanjut. Selama penyelidikan, polisi menemukan banyak kesamaan antara kasus ini dengan kasus sebelumnya di mana 2 wanita tewas di motel yang sama dengan kasus Leslie Odell. Pelaku belum ditemukan dalam kasus-kasus sebelumnya, dan kepolisian mulai merasa bahwa Richard Cottingham mungkin terkait dengan serangkaian pembunuhan berantai tersebut. Namun, karena belum ada bukti yang jelas, sehingga pada saat itu kepolisian menangkap dan memenjarakan Richard dengan laporan yang ada, yaitu laporan Leslie Odell, dan kepolisian terus melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya. Pada saat itu juga, banyak kasus pemerkosaan yang salah satunya dialami oleh Karen Skid, Susan Geiger, Pamela Weisenfeld, yang memiliki kesamaan dengan kasus Richard Cottingham. Kemudian, polisi mengaitkan hal ini dengan kasus Richard Cottingham
yang juga bekerja di New York dan membawa obat tidur ketika ditangkap atas kasus Leslie Odom. Hal ini menimbulkan banyak kecurigaan. Namun saat itu, kepolisian membutuhkan bukti dan laporan yang lebih jelas serta kesaksian dari para korban. Sayangnya, para korban pemerkosaan tidak berani memberikan kesaksian karena berbagai alasan, termasuk sikap masyarakat dan kepolisian yang cenderung menyepelekan kasus pemerkosaan, baik korbannya PSK maupun bukan. Namun, ketika banyak kelompok wanita mengadakan demonstrasi tentang kesetaraan gender, banyak hal mulai berubah. Salah satunya adalah perubahan hukum, di mana kepolisian mulai menganggap mereka harus berlaku adil. Bukan hanya PSK saja yang ditangkap, tetapi juga laki-laki yang menggunakan jasa mereka agar keadilan hukum tercipta. Dengan perubahan hukum yang terjadi, para wanita yang sebelumnya enggan bereaksi mulai berani melaporkan dan memberikan kesaksian kepada kepolisian atas berbagai kejahatan, termasuk kasus pemerkosaan yang baru-baru ini. Kepolisian mencurigai bahwa pelakunya adalah orang yang sama, yaitu Richard Cottingham. Saat para wanita diminta untuk mengenali siapa pelakunya, Richard Cottingham mencukur kumisnya untuk mengubah penampilannya. Namun, Karen Skid, Susan Geiger, dan Pamela Weisselberg masih bisa mengenalinya. Akhirnya, kepolisian New Jersey menetapkan Richard Cottingham sebagai tersangka dan meliputnya di media massa pada saat itu. NYPD setelah melihat liputan tersebut segera merasa bahwa Richard Cottingham memiliki kesamaan dengan pembunuh berantai yang dikenal sebagai Torso Killer. Mereka kemudian menghubungi kepolisian Bergen, New Jersey untuk bekerja sama dalam memecahkan kasus Torso Killer. Kepolisian Bergen segera membuat surat perintah penggeledahan untuk rumah Richard Cottingham di Lodi, New Jersey. Para penyidik menemukan ruang tersembunyi di rumahnya yang berisi sejumlah barang yang mencurigakan, termasuk karya seni pornografi, perekat, buku tentang sadomasochisme, serta pakaian wanita dan dompet. Di dalam ruangan itu juga ditemukan berangkas yang berisi berbagai barang, termasuk kunci apartemen Marian Carr dan buku milik Valerian Street. Selain itu terdapat juga rak trofi yang berisi perhiasan milik Jane Rainer, korban yang terbunuh di New York, yang dapat melahirkan pembunuhan di New Jersey dengan Torso Killer di New York. Saat itu kepolisian menginterogasi salah satu teman kantor Richard Cottingham yang bernama Dominic Forbes tentang aktivitas Cottingham. Dominic Forbes memberikan informasi bahwa Cottingham sering bercerita tentang petualangannya di Times Square, di mana ia mengaku membawa wanita dari New York ke New Jersey. Cottingham juga mengaku memberikan obat tidur kepada wanita tersebut sebelum melakukan kekerasan seksual terhadap mereka dan meninggalkan mereka. Dominic Forbes juga ingat dengan dana yang diberikan oleh Richard padanya, yaitu dana Hotel Quality Inn, termasuk rute masuk dan keluar yang tidak akan terdeteksi. Forbes segera memberikan dana tersebut kepada kepolisian. Dengan adanya bukti-bukti dan saksi-saksi, serta tuntutan yang cukup banyak, Richard Cottingham dibawa ke persidangan pertama yang membahas kasus Valeria Street, Susan Geiger, Karen Skid, Pamela Weisselberg, dan Leslie Odom. Dennis Chalo, jaksa pada saat itu, menyajikan argumen bahwa ciri khas dari tindakan Richard Cottingham adalah penculikan, penggunaan borgol, penggunaan perekat pada korban, dan mutilasi. Selanjutnya, jaksa memanggil saksi hidup yang dapat memberikan kesaksian untuk mendukung persidangan. Kesaksian mereka dianggap sangat penting, terutama kesaksian dari Karen Skid dan Leslie Odom. Karen Skid memberikan kesaksian di mana dia merasakan rasa sakit yang luar biasa saat payudaranya terbakar. Leslie Odom bersaksi bahwa pelaku ingin dia mati dan mengancam akan membunuhnya, seperti korban-korban sebelumnya jika dia menolak keinginannya. Susan Geiger juga memberikan kesaksian bahwa dia dipukuli oleh pelaku yang menyebut dirinya sebagai Jim. Namun nama tersebut tidak berguna. Lalu ketika jaksa bertanya, "Apakah kamu melihat orang yang menyerangmu?" Mereka semua menunjuk langsung ke arah Richard Cottingham. Selanjutnya, jaksa juga memasukkan bukti forensik seperti perhiasan, borgol, dan sidik jarinya sebagai bagian dari bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, pada saat itu Richard Cottingham merasa bahwa dia tidak bersalah dan terus membela dirinya. Cottingham mengklaim bahwa polisi telah menjebaknya dengan menyelipkan sidik jarinya ke dalam borgol saat dia ditangkap. Cottingham juga membuat pernyataan bahwa dalam kasus Leslie Odom, wanita tersebut memberinya izin untuk melakukan apapun padanya, dan dia membayar untuk itu. Cottingham terus membela dirinya dengan menyatakan bahwa dalam laporan kasus pemerkosaan, para wanita tersebut berbohong, dan dia juga sedang bekerja pada saat kejadian itu terjadi. Karena Richard Cottingham selalu membela dirinya,
dengan alasan bahwa dia sedang bekerja. Salah satu teman kerjanya yaitu Dominic Fogg memberikan kesaksian yang mendukung argumen tersebut. Fogg mengatakan bahwa jadwal kerja pada saat itu bisa dimanipulasi dan hanya Cottingham dan Fogg yang mengetahuinya. Pernyataan dari Fogg membuat hakim langsung menjatuhkan vonis bahwa Cottingham adalah orang yang bersalah dalam persidangan tersebut. Meskipun Cottingham tidak menunjukkan emosi atau berteriak pada saat itu, keputusan hakim menandai akhir dari proses persidangan tersebut. Lalu, 28 September 1982, Cottingham juga diadili atas pembunuhan yang dilakukan kepada Marian Kerr dan dinyatakan bersalah. 31 Mei 1984, kemudian Cottingham juga dinyatakan bersalah atas terbunuhnya Dede Godarsi, Jane Doe, dan Jane Rainer, dan dijatuhi hukuman 30-200 tahun penjara. Namun, saat itu masih menimbulkan banyak pertanyaan. Sebenarnya berapa banyak korban yang dibunuhnya? Karena saat diinterogasi, Rika tidak pernah mau mengakui hal itu. Lalu, tahun 2009 datang seorang jurnalis bernama Nadia Vezani yang mengunjungi penjara untuk mewawancarai Richard Cottingham tentang alasan membunuh banyak wanita muda. Entah kenapa, saat itu Richard menceritakan banyak hal yang dimana ia tidak pernah mengakuinya kepada pihak kepolisian. Sebelum wawancara yang dilakukan Nadia Vezani, Richard tidak pernah mengakui 2 pembunuhan yang dia lakukan di Hotel Traveling Times Square. Namun, pada satu wawancara, Richard memberitahu Nadia bahwa dia mengenal Dede Godarsi, kemudian dia memenggal kepala dan kedua tangannya. Saat Richard ditanya oleh Nadia apakah dia menyesal, Richard mengatakan merasa menyesal. Kemudian Richard juga menjawab pertanyaan Nadia tentang berapa banyak yang Richard bunuh, dan dia mengaku bahwa ia membunuh lebih dari yang dituduhkan kepadanya, sekitar 85-100 korban. Dan misterinya, korban sebanyak itu masih belum diketahui sampai sekarang.